Ambo ingin sampaikan berkaitan dengan pendidikan, peran keluarga di dalam pendidikan dalam pandangan Islam. Kenapa penting itu jemaah rahimakumullah untuk disampaikan? Begitu komplitnya apa yang telah diajarkan oleh Islam itu, maka termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita membangun peradaban itu dari paling ketek yang disebut dengan keluarga. Maka Rasul menyebutkan jemaah rahimakumullah, al-baitu madrasatul ula. Rumah itu adalah sekolah pertama yang akan ditempati oleh anak-anak kita. Kita ulangi, rumah adalah madrasah atau sekolah pertama yang akan ditempati oleh anak-anak kita atau keturunan kita. Maka oleh sebab itu jemaah rahimakumullah, tertumpang kewajiban kepada kita di dalam rumah tangga untuk membentuk pendidikan yang baik dan hebat di rumah tangga kita masing-masing. Maka ada satu penelitian jemaah rahimakumullah dilakukan oleh pakar pendidikan, nyetanyakan kepada orang tua, apa sebab hari kini orang tua makanya pendidikan di rumah tangga itu menurun itu. Mengajukan beberapa pertanyaan itu. Pertama pertanyaannya jemaah rahimakumullah, apakah orang tua tidak mampu mendidik anaknya di rumah gitu. Kemudian yang kedua pertanyaannya, apakah mereka tidak punya kesempatan untuk mendidik anaknya? Dari sekian banyak orang yang ditanya, yang diwawancarai jemaah rahimakumullah, yang paling banyak jawabannya adalah jawaban nomor 2 gitu. Hari ini orang tua tidak punya banyak waktu untuk memberikan pendidikan di dalam rumah tangganya gitu. Ada dengan jawaban jemaah rahimakumullah, apa jawabannya? Kalau yang ekonominya menengah ke bawah, sebutlah itunya agak berkekurangan, pas-pasan kehidupannya, nya jawab, hidup kami, waktu kami lah habis untuk mencari parit nandak baisi pungguan nantak basau kecilnya. Tidak ada waktu kami untuk mendidik anak-anak kami lagi. Bagi orang yang ekonominya bagus ke atas, menengah ke atas, mereka sedang sibuk mengejar karirnya, mengejar bisnisnya, mengejar usahanya, sehingga mereka tidak punya waktu untuk duduk bersama anaknya, bersama keluarganya. Untuk itu ketahui jamaah rahimakumullah, dimanapun siapapun tokoh yang pernah kita kenal, baik dari zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai dari zaman nabi-nabi dan rasul sebelumnya, itu rata-rata mereka adalah hebat karena gemblengan keluarga. Pernah kita mendengar ceritanya bagaimana Ibrahim dengan anaknya Ismail, sehingga ketika Ibrahim menyampaikan kepada anaknya, inni ara fil manam, wahai Ismail, aku melihat dalam mimpiku, inni adzbahuka, bahwa aku menyembelihmu. Apa jawaban Ismail jemaah rahimakumullah? Faf'al ma tu'mar. Lakukan wahai ayah apa yang diperintahkan kepadamu. Jemaah rahimakumullah, itu jawaban bukan jawaban dibuat-buat itu. Bukan jawaban yang tidak berdasar itu. Tetapi jawaban seorang anak yang digembleng dan dididik dengan baik oleh seorang ayahnya, yaitu Ibrahim. Anak awak jangankan kadidabih kecil awak itu, diminta tolong pai mahambian sesuatu saja, jemuran tajamur di jalan di halaman itu, hari hujan, nak tolong amang kian jemuran itu. Kalau nyo sedang asik dengan iko,
Lai capek kaki ringan tangannya kira-kira untuk menolong kita. Jangankan untuk ke disembelih lah kita. Maka jemaah rahimakumullah, dia tidak punya sekolah, dia tidak tamat sekolah dasar, dia tidak tamat sekolah SMP, dia tidak tamat sekolah SMA, dia tidak masuk universitas, dia tidak bergelar apapun. Tapi jemaah rahimakumullah, keyakinannya, agamanya, akidahnya yang ditanamkan oleh ayahnya sampai menembus bahkan nyawanya pun rela dia korbankan ketika ayah yang memintanya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kaum muslimin jamaah rahimakumullah, tugas kita di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala yang sering kita kumandangkan, sering kita dengarkan di dalam kajian-kajian kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api neraka. Maka jemaah rahimakumullah, sekali lagi ingin ambo sampaikan pada malam hari ini, peran kita di dalam rumah tangga itu sangat luar biasa. Sekali-kali jemaah rahimakumullah, jangan sekali-kali kita tumpangkan pendidikan anak kita ke sekolah. Mulai balik itu. Jangan kita tumpangkan pendidikan anak kita, kita gantungkan penuh-penuh, kita sarahan bulik-bulik ke sekolah. Di sekolah itu sifatnya membantu gitu. Kalau 10 baba nawak jamaah rahimakumullah nyetolong di rumah sekolah tu ampe 6 tugas awak. Bisa jadi yang ditolong di sekolah tu cuma 2. Tetapi nan salapan lain itu tugas dan kewajiban kita di rumah tangga. Maka rusaknya hari kini jamaah rahimakumullah itu berawal dari rumah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Setiap anak-anak yang dilahirkan ku jemaah rahimakumullah, mereka lahir dalam keadaan fitrah, mereka lahir dalam keadaan suci, mereka lahir dalam keadaan bertauhid. Apa kata Allah? Alastu bi rabbikum, ketika ruh akan ditiupkan ke dalam rahim seorang ibu. Ketika anak kita dalam jabang bayi itu akan dimasukkan ruh ke dalam tubuhnya, ditanya oleh Allah kepada ruh itu, Alastu bi rabbikum, hai ruh Fulan bin Fulan, sebelum engkau dimasukkan ke dalam rahim ibumu, ke dalam jasad yang ada dalam rahim ibumu, alastu bi rabbikum, laiko bersaksi engkau ambo ku adalah Tuhan engkau. Ajawi ruh waktu itu jemaah rahimakumullah. Qalu bala syahidna. Mereka menjawab, ruh menjawab bahwa mereka bersaksi bahwa Tuhan itu, Rabb itu, Allah itu adalah Rabbnya, Allah itu Tuhannya. Artinya apa jemaah rahimakumullah? Anak kita kulah bahagamu sebelum lahir ku ha gitu. Abang aku sampai bisa kini seperti ini. Maka itu yang disebutkan oleh Rasul, fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Maka orang tuanya lah, kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia menjadi orang Yahudi, orang Nasrani dan orang Majusi. Jadi sekali-kali jemaah rahimakumullah, jangan kita lempar kesalahan itu kepada generasi, kepada anak-anak kita itu. Bang ku mada banang gini go, bang ku mada nak kau gini go itu. Tak kau deden itu. Keluar bahasa-bahasa yang seperti itu. Tarik balik kemari jemaah rahimakumullah. Adakah yang salah dari pola yang kita lakukan selama ini? Makanya kecik dosen ambo dulu jemaah rahimakumullah. Cik beliau, ayah itu di dalam rumah tangga adalah kepala sekolahnya. Ibunya wakil kepala sekolah sekaligus jadi gurunya gitu. Rangkap jabatan saudaranya itu. Wakil kepala sekolah iyo jadi guru iyo, jadi penjaga sekolah iyo, jadi petugas kebersihan iyo itu. Langkok itu. Maka jemaah rahimakumullah,
Itu yang menjadi tanggung jawab kita itu. Akini madrasah kita jemaah rahimakumullah nio dibawa kama, sekolah kita ko nio dibawa kama di kepala sekolah aku gitu. Nio dibawa kamanya gitu. Itu tugas kita. Mbok cari generasi hari kini yang ada di dalam masjidku adalah generasi 30 tahun kateh itu. Kalau dipresentasikan kini kok dikumpulkan dipilah-pilah kini dikelompok-kelompokkan, maka yang paling banyak duduk dalam surau masjid hari kini adalah generasi yang sudah usianya 30 tahun ke atas itu. Yang 30 tahun ke bawah masih skeptik itu. Kalau tidak kita siapkan hari kini jemaah rahimakumullah, maka ada beberapa tugas yang harus kita lakukan di dalam keluarga itu. Yang pertama jemaah rahimakumullah, tanamkan tauhid yang benar di dalam keluarga itu. Sederhana sebenarnya mulainya jemaah rahimakumullah. Contoh, kamakan kita, kami minum. Nah, baca doa nak. Wak kamakan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu penanaman tauhid, bahwa dia tahu bahwa atas dengan nama Allah Subhanahu wa taala rezeki yang ada di hadapannya akan mereka makan. Iku kadang-kadang kan di awak lupa lo gitu. Acok lo di awak dak takana baca bismillah pada membaca bismillah itu. Awak kok makan di muka awak kok itu. Tanamkan akidah yang benar. Ajarkan anak dengan kalimat-kalimat tauhid. Ajarkan mereka beristighfar, astagfirullahalazim. Ajarkan mereka dengan kalimat la ilaha illallah. Siapa yang bisa mengajarkan itu jemaah rahimakumullah kalau orang tuanya sendiri tidak akrab dengan kalimat itu? Katikonya tertaruang di halaman surau ko jemaah rahimakumullah, petek saja kan? Anaknya sedang berjalan di belakang itu. Karena tidak terbiasa dengan kalimat-kalimat thayyibah yang ada di dalam bibirnya. Begitu juga seterusnya jemaah rahimakumullah. Naiknya kendaraan ke jalan mencari pabukuan sore-sorenya ajaknya anaknya naik kendaraan, naik onda, naik motor, nyebeceng ke anaknya. Baca doa anak. Allah ya, tak tadangalah di ayah doa, baca dulu. Diri yang di ayahnya jemaah rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Subhanallazi sakhkhara lana hadza. Dia bacakan doa di ayahnya. Tapi kalau ayahnya pun tak punya modal ikut jemaah rahimakumullah, bagaimana mereka akan mendapatkan uswah dan khutwah dari orang tuanya itu? Anak ambo wana payah wana menyuruh sembahyang Ustaz. Lagi-lagi harus kita tanya ke orang tuanya. Orang tuanya taat santiang atau sadang-sadang atau indak banalo itu. Maka jemaah rahimakumullah, itu yang pertama, kita tanamkan tauhid yang benar di dalam rumah tangga kita itu. Mulai dari hal yang kecil-kecil saja, sederhana-sederhana saja dulu. Biasakan mereka masuk rumah dengan membaca assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam. Terkadang ini yang menjadi ketauladanan, ini yang menjadi masalah besar di dalam rumah tangga itu. Orang tua masuk rumah tidak baca salam doa. Yang kedua jemaah rahimakumullah, yang harus kita lakukan di samping membenahi tauhid itu, menanamkan pendidikan tauhid, kemudian memberikan contoh yang benar di dalam keteladanan yang benar di dalam rumah tangga. Yang kedua jemaah rahimakumullah, selaku orang tua kita adalah kita nafkahkan mereka dengan nafkah yang halalan thayyibah. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah oleh kalian apa yang ada di bumi ini selagi catatannya adalah halal dan baik. Dek kita jemaah rahimakumullah terkadang abai dengan persoalan itu.
abai kita dengan sesuatu yang akan masuk ke dalam rongga mulut anak kita, keluarga kita, isteri kita, sesuatu yang memang harus kita pastikan dulu bahawa itu adalah halal. Maka jemaah rahimakumullah, rusaknya hari kini masalah pendidikan itu masalah moral anak-anak kita, akhlak anak-anak kita, generasi kita. Sumber awalnya bukan dari luar, tetapi sumber awalnya adalah dari dalam rumah itu sendiri. Kalau ditanya jemaah rahimakumullah, anak ambo ketergantungan bana jo alat ko ha, jo smartphone, jo telepon pintar gitu. Pertanyaannya jemaah rahimakumullah, kalau kita mengeluh dengan anak kita nyo pakai gadget saromaniku, pertanyaannya yang membalian sia. Yang memberikan mereka peluang memakai sia. Oh, awak yang membelikan. Pertanyaannya, awak tahu tak, paham tak dengan barang kau gitu. Ambo beberapa kali di sekolah jemaah rahimakumullah menanyakan kepada orang tua, ibu belikan anak HP, bapak belikan anak HP. Pertanyaan ambo, apa le pandai membuka HP kau? Le pandai mengoperasikan HP kau? Jawaban mereka, enggak loh pak. Ini kan kacau jemaah rahimakumullah. Samunya kita balian anak kita Otto, kita baliannya Honda gitu. Atau pailah itu. Kalau Honda, kalau Joto lai badannya yang kacaya jemaah rahimakumullah. Tapi kalau ikut di bayian, kedua-duanya cahaya gitu. Badannya cahaya, apa maka cahaya badannya? Lah jam 3 subuh hendaknya lalok lah kita. Mengkujinya lang kamarnya baru ada. Calik dia, ambo pernah sering memantau tengah malam tu mencalik di WA-nya masih online nya anak aku baru kita. Ambo calik di Facebook-nya masih online nya tengah malam lah jam 1:30 hari baru tu. Besok tiba di sekolah lah madai kuasanya lah tu. Dak takau dia nak kabalonnya lah tu. Ketika dipanggil orang tuanya, kecik orang tuanya, dia nak takau dia ambo dapat ku kapak pangan, tasarah dia pak lah dan ambo langkit tangan aja. Amuh lo wak kakaknya agian karajonyo kau angkit tangan lo nyo. Itu yang tak bisa terima kita jemaah rahimakumullah. Kata-kata itu tidak sekali-kali tidak boleh keluar dari mulut orang tua. Jadi apa-apa kalau ibu kalau pergi ke sekolah anak-anak, you tasarah dia apa lah ku di sekolahnya sekolah ku ndak kada kepangalah dia murid tak kau le do. Lalaki muridnya, lepan yang murid naik tensi muridnya. Itu bukan berarti kita tak siap jadi kepala sekolah di rumah tangga gitu. Dah? Kita tak siap jadi guru, kita tak siap punya rumah sekolah, rumah tangga gitu. Kalau sampai kata-kata itu yang keluar, kita bukan meletakkan menyarahan panuh-panuh bulik-bulik anak kita keluar tu, tetapi cuman menitipkan mereka agak sabanta pembinaannya gitu. Tapi nan lebih utama itu adalah di tampik kita, di rumah kita. Maka jemaah rahimakumullah, lagi-lagi itu ambo kalau mau cek ibu-ibu mungkin segini kok atau bapak-bapak itu lebara orang tua yang memastikan kemarin sebelum masuk puasa ke patang tu kepada anak gadis-gadisnya memastikan bahawa puasanya patang tu lahnya bayi panuh saudalahnya. Lai di kerajuan itu gitu. Lai dipastikan ke anak kita menjelang sebulan dari Ramadan datang, lai telah dipastikan ke anak gadis awak sorang-sorang. Nak puasa tahun patang lah jadi babaye sadualahnya nan sepakan bolong tu. Gitu. Lai kita tunaikan penuh kewajiban kita itu. Lai kita ingatkan itu. Kaum bapak tentu mengingatkan wakil kepala sekolahnya di rumah, mengingatkan ibu rumah tangga, tolongkan anak-anak awak deh, kan anak gadis awak deh. Lah dibayarnya puasanya tahun patang sadonya. Kau yang puasa tahun kini kau. Bayangkan itu jemaah rahimakumullah. Ambo mendapati, karena ambo seorang guru, mendapati kasus-kasus berbagai macam di sekolah itu. Sangat luar biasa. Termasuk jemaah rahimakumullah pernah satu kasus mendapati anak gadis di sekolah itu mau tanyuan, nak, karena setiap pagi itu ambo absen ke anak-anak tu si A
Solat pak. Si B, solat pak. Kamu tak tanya kehadirannya nih, cuman solat subuhnya mau tanya. Bertepatan satu saat, satu anak yang tak solat itu. Kok tak solat nak? Maaf ibu, amun awak tak mandi lah pak. Oh, okey. Kalau belum mandi, berarti mereka belum suci. Tak aja ada awak mandi tadi pagi tu. Okey. Kecik ambo, nanti pulang sekolah mandi ya. Langsung solat. Kalau masih ada waktu zuhur, langsung solat. Iya pak. Senin depan ambo masuk lagi di kelas yang sama. Ambo absen lagi. Ambo tanya, sampai di anak yang bersangkutan tadi itu jemaah rahimakumullah, ternyata dia masih belum solat. Pertanyaan ambo, loh, bukannya minggu kepatang lah mau mandi wajib? Iya pak. Atau apa yang lupa? Tanya ke kawan-kawannya. Iya. Terus sekarang belum mandi pak. Belum mandi lagi atau masih yang kemarin itu? Masih yang kepatang tuh pak. Bayangkan jemaah rahimakumullah, lah sapakan indak mandi wajib anak gadis kodo itu. Lah kelas 3 SMP. Hari itu juga jam 9 pagi baru mau suruh pulang anak itu. Kamu pulang, sampai di rumah mandi, kemudian sholat subuh, balik lagi sekolah. Tidak mau dia. Kalau tidak mau bapak jemput orang tua mau pulang. Si orang tuanya, rupanya orang tuanya guru gitu. Bayangkan itu jemaah rahimakumullah. Leka siap kita bersangkut paut nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara dia memimpin. Tidak perlu Jokowi kita salahan doh itu. Tidak perlu menteri pendidikan kita salahan doh itu. Tidak perlu bupati, gubernur kita salahkan doh itu. Kita salahkan saja diri kita jamaah rahimakumullah. La tabattu. Buya hamka ndak ada ci Allah jo universitas yang tamek dek nyodo gitu. Tapi nya dapat gelar doktor, bergelar profesor. Dia agih di orang Mesir Al-Azhar. Di tawalidnya ndak tamek itu. Di mannya ndak tamek itu. Tidak ada sekolah yang tamek dia nyodoh aja. Tapi lahir karya besar darinya jemaah rahimakumullah. Tafsir Al-Azhar 30 juz. Diakui oleh dunia ketokohannya, pemikirannya, akhlaknya. Begitu seterusnya. Orang-orang tua dulu kita dulu jemaah rahimakumullah pendidikannya cuma di surau. Tetapi berhasil mereka. Kenapa? Karena gemblengan mereka orang tuanya sangat luar biasa gitu. Kita nang gaek-gaek itu kan hidup dari orang tua kita dahulu kan luar biasa. Nah, hari kini ini yang terabaikan jemaah rahimakumullah. Kita terlalu sibuk untuk pemenuhan kebutuhan kita dan itu menjadi alasan di awal untuk tidak terlibat di dalam pendidikan keluarga kita.